Halo Sobat Kedai Pena, kembali lagi bersama saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam program podcast Kedai Pena, Kaca Sejarah. Sebuah program yang melihat kejadian masa kini dengan kacamata masa lampau. Untuk tema kita kali ini, kita membahas soal threshold. Apakah di masa lampau ada threshold? Untuk membahasnya, sudah bersama kami pemerhati sejarah sekaligus wartawan senior Arif Gunawan atau yang kerap disapa AG. Apa kabar Bung AG? Baik, Bung Ari, apa kabar? Sehat Bung AG ya? Alhamdulillah sehat. Ya, masih tetap semangat ya di tengah pandemi ya. Ya, bertahan untuk selalu semangat, Bung. Yang penting semangat dulu. Ya kan? yang penting semangat, betul. Setelah itu baru sehat, ya kan? Iya. Setelah sehat baru kita bisa beraktivitas, Iya. memikirkan lagi aktivitas apa yang harus kita lakukan. Iya. Pagi, Iya. ini Ya. ada peristiwa menarik nih tadi siang nih. Tokoh nasional Riza Ramli bersama dengan tokoh lain seperti Refli Harun dan Abdurrahim mendatangi Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat Undang-Undang Pemilu dan meminta presidensial threshold 20% dihapuskan atau menjadi 0%. Nah, alasannya mereka menganggap threshold menjadi sebuah hambatan memilih pemimpin berkualitas karena tidak semua anak bangsa berpeluang menjadi pemimpin. Sejurus dengan itu, threshold menjadi pemulus jalan politik uang saat pemilu. Istilahnya Riza Ramli, semua calon harus sewa partai. Jadi kalau misalkan setelah sewa partai, mereka juga ketika menjadi pemimpin pasti akan berpikir bagaimana caranya balik modal. Nah, cara yang paling gampang korupsi. Hal negatif lain, threshold membuat oligarki menjadi semakin kuat. Setiap calon harus di-screening oleh oligarki parpol dan cukong, baru kemudian disajikan ke rakyat. Wajar jika tokoh nasional seperti Riza Ramli dan teman-temannya mengambil pilihan untuk menggugat undang-undang pemilu. Bagaimana menurut Bung AG kejadian ini, Bung? Ya itu kita sama-sama tahu itu satu kenyataan politik yang terjadi sekarang ini ya. Setelah reformasi kan demokrasi kita dibajak oleh kekuatan oligarki yang bersandar pada kekuatan uang. Ya. Dan yang Bung sampaikan tadi, resume itu ya yang sebenar-benarnya seperti itu kondisinya kan. Ya. Menjadi transaksional kan. Orang menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi presiden, bahkan tolok ukurnya itu bukan pada persoalan visi dia, bukan persoalan integritas dia, bukan pada persoalan komitmen perjuangan dia terhadap rakyat misalnya. Tapi kita lihat kan dari sisi realitas sekarang kan seperti ini hasilnya ya. Berantakannya pola ketatanegaraan kita, berantakannya praktek politik yang tidak memihak rakyat ini memang ujung-ujungnya tadi itu kan karena memihak kepada kepentingan oligarki. Gitu ya, Bung ya. Bung, karena tema kita kaca sejarah nih, Bung ya, melihat kacamata kejadian masa kini dengan kacamata masa lampau. Apakah dalam sejarah Indonesia ini, bagaimana sih sebenarnya cara memilih pemimpin dalam sejarah Indonesia modern, Bung? Kalau kita rujukannya adalah pada masa awal kemerdekaan, ya, misalnya bagaimana Soekarno dan Hatta naik, itu tentu didasari oleh pertimbangan, misalnya kedua tokoh itu dianggap sebagai figur yang memiliki keberpihakan kepada rakyat, sebagai figur yang memang memposisikan diri untuk memerdekakan bangsa dengan segala macam romantikanya lah ya. Nah, Soekarno sendiri dan kemudian Hatta itu terpilih dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Marsikal Terauchi setelah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dibubarkan. Kemudian dibentuklah panitia persiapan kemerdekaan itu yang tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kalau BPUPKI itu adalah merumuskan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah negara, maka PPKI itu adalah mempersiapkan apa saja yang mesti dilakukan dalam rangka menyatakan kemerdekaan itu. Nah, yang menarik dalam rapat
panitia persiapan kemerdekaan ini, Soekarno dan Hatta itu dipilih secara aklamasi. Iya. Ya, jadi anggota PPKI pada masa itu terdiri dari 27 orang yang sangat pluralis sekali ya. Ada tokoh NU-nya, tokoh Muhammadiyah, tokoh minoritas, ada representasi tokoh dari Indonesia Timur. Mereka berjumlah sekitar 27. Nah, mereka mempercayai itu kepada Soekarno. Selain memang aspek popularitas Soekarno memang boleh dikatakan lebih unggul pada masa itu ya. Padahal belum ada lembaga survei gitu Bung ya. Iya, belum ada lembaga survei dan nggak ada cukong-cukong juga kan. Iya. Yang membiayai itu. Cukongnya malah milih tetap di bawah Belanda atau Jepang waktu itu kalau nggak salah ya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya cukong-cukong yang punya uang, mereka malah lebih memilih di status quo. Mereka lebih kayak di Jogja itu kan bahkan sampai sekarang kan ada salah satu kebijakan di mana tanah itu nggak boleh dikuasai oleh orang keturunan atau orang asing karena waktu zaman proklamasi kemerdekaan mereka memihak asing gitu kan, Belanda dan Jepang ya. Jadi kalau kita menceritakan kembali bagaimana Soekarno dan Hatta itu naik, terpilih secara aklamasi karena modalnya adalah modal kepercayaan. Kepercayaan para elit itu sendiri pada masa itu dan kepercayaan rakyat. Nah, aklamasi itu sendiri diusulkan oleh Otto Iskandar Dinata. Ini tokoh yang memiliki kisah sejarah yang tragis sebenarnya. Iya, otista ya. Karena Pak Otto ini sekitar Oktober 1945 itu hilang diduga diculik dan sampai kini itu mayatnya itu tidak pernah ditemukan, misalnya gitu ya. Ini cerita tentang Pak Otto, Otto Iskandar Dinata. Dipilihlah Soekarno itu sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Suasana waktu itu memang penuh dengan ketergesaan. Kita tahu bahwa setelah Hiroshima 6 Agustus dibom oleh sekutu dan kemudian Nagasaki 9 Agustus juga dibom oleh sekutu, disusul oleh menyerahnya Jepang tanggal 15 Agustus. Nah, jadi terpilihnya Soekarno secara aklamasi itu antara tanggal 6 dan tanggal 9 itu, ketika panitia persiapan kemerdekaan itu dibentuk. Nah, kemudian dalam situasi tergesa itu kita tahu 15 Agustus Jepang menyerah, 16 Agustus faksi-faksi pemuda yang tidak tahan untuk segera melakukan proklamasi itu seperti diceritakan dalam sejarah, kemudian menculik Soekarno ke Rengas Dengklok, ya kan? Pada malam menjelang 17 Agustus ya, baru paginya pukul 10 diproklamasikan kemerdekaan itu. Jadi memang modalnya ya modal integritas, modal kepercayaan, modal keberpihakan gitu. Tentu saja ada aspek popularitas. Soekarno memang satu figur yang popularitas terutama di Jawa ya. Tapi popularitas itu dia bangun dengan modal apa? Modal perjuangan yang dia lakukan sejak muda. Iya. Yang dia ditahan, di penjara, dibuang, ya. Itu modal-modal yang harus dimiliki. Begitu juga dengan Hatta. Dan memang pada umumnya di luar dua tokoh itu, para tokoh pergerakan kemerdekaan kita itu ya memang modalnya integritas, keberpihakan, perjuangan, itu modal utamanya itu saya. Berarti dulu nggak ada threshold ya, Bung ya? Ya, belum ada. Nggak bisa dibayangkan kalau misalkan dulu ada threshold gitu ya. Jadi setiap pemimpin, Soekarno atau Hatta gitu kan, harus kemudian cawe-cawe lah ya dengan partai politik atau cukong atau oligarki gitu kan. Atau memang dulu juga ada juga, karena kan mereka juga bekerja sama dengan Jepang juga kan. Apakah itu bagian representasi dari oligarki kekuasaan, Bung? Ya, kalau pada masa itu ya, presidensial threshold untuk memilih presiden sebagai patokan itu sangat tidak mungkin karena partai-partai politik pada masa itu kan
semuanya ideologis ya. Hmm. Kita lihat ada macam-macam lah ya, PSI, BNI, ada Murba, ada ya. Apa itu Masyumi, ya. Ada NU ya. Jadi memang ideologis gitu. Karena ideologis itu kan jauh dari kepentingan yang bersifat finansial ya, karena memang fokusnya adalah garis perjuangan, saya kira. Gitu ya. Berarti waktu itu kalau tidak ada threshold, parameter yang paling jelas di Soekarno selain faktor karena dia jam terbang dan popularitas, apalagi Bu yang menjadi patokan dari tim PPKI itu memilih keduanya secara aklamasi menjadi pemimpin kita, Bu? Ya reputasi ya, rata-rata itu reputasi. Tapi memang para tokoh pergerakan pada masa itu selain terdidik, selain sebenar-benarnya sebagai intelektual, mereka memang mendedikasikan hidup mereka itu untuk rakyat, untuk kemerdekaan. Nah, tidak ada di antara mereka itu yang tricky misalnya ya, mau mengambil keuntungan dari situasi, keuntungan finansial misalnya dari situasi revolusi kemerdekaan itu, ya tidak ada ya. Ya mungkin kecuali ada pengkhianat-pengkhianat ya yang mau mengambil keuntungan finansial dari situasi itu. Tapi umumnya orang-orang yang duduk dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu adalah orang-orang yang sudah teruji oleh integritas, teruji oleh pengalaman hidup dia sebagai pejuang ya. Seperti Anda sebut tadi ya, masuk keluar penjara ya, hidup dalam tekanan, teguh dalam mempertahankan prinsip-prinsip ideologi gitu. Jadi memang kalau di rapat-rapat BPUPKI itu adalah terjadinya dialektika, bagaimana membentuk sebuah negara, apa warna bendera kita, apa lagu kebangsaan kita, berapa jumlah kementerian kita, bagaimana teritorial kita, ya kan? Nah kalau di panitia persiapan kemerdekaan ini memang selain bicara teknis kemerdekaan itu mengerucutkan dari hasil-hasil BPUPKI ya, kemudian mereka memilih figur, ya kan, yang kemudian muncullah Soekarno dan Hatta itu. Bung, ini agak menarik juga ya. Dari sekian banyak tokoh, ada Syahrir, ada Tan Malaka, ada Agus Salim, ada Otista, ada Soekarno, ada Hatta dan banyak yang lain. Kenapa waktu itu bisa aklamasi, Bung? Padahal banyak tokoh lain gitu. Kalau misalkan kita salah juga perbandingkan lah kita dengan Indonesia modern. Banyak sekali bermunculan calon-calon presiden, tapi kemudian mereka tidak bisa aklamasi ini, ya kan? Padahal dalam pemilihan itu kan musyawarah mufakat itu ada ya dalam nilai Pancasila gitu. Nah ini apa yang membedakan dulu dengan sekarang, Bu? Ya pada masa itu kan terjadi juga pertentangan pemikiran bagaimana cara kita memerdekakan bangsa misalnya kan. Misalnya seperti kita tahu Tan Malaka ingin kita merdeka 100%. Dia sangat anti sekali intervensi asing ya, Jepang atau Belanda misalnya. Kemudian Syahrir dan kelompoknya itu punya kecondongan kepada Belanda kan. Kemudian secara olok-olok dia disebut sebagai Hollandophile kalau dicondong ke Nederland misalnya ya. Nah, memang ini episode menarik. Jadi bagaimana pemilihan pemimpin pada masa itu yang terjadi di PPKI dan upacara kemerdekaan Indonesia itu adalah episode menarik yang sebenarnya menurut saya itu masih berupa puzzle berserakan ya. Bagaimana sebenarnya situasi yang utuh yang bisa digambarkan dari kondisi yang sangat penting itu tadi. Karena kita tahu misalnya tokoh-tokoh yang berseberangan terhadap Soekarno misalnya itu tidak hadir pada saat upacara pembacaan proklamasi 17 Agustus itu. Misalnya Syahrir tidak ada di situ, tokoh-tokoh tua seperti Agus Salim, Raja Jimat juga tidak hadir di situ. Ini menarik sekali, akan menimbulkan pertanyaan, kenapa mereka tidak hadir? Di mana mereka? Nah itu nanti mungkin kita akan cerita episode tentang ini ya, tentang tidak utuhnya para pendiri bangsa hadir di proklamasi 17. Itu harusnya kita bahas kemarin ya, 16 Agustus ya. Iya. Cuma karena
Kitanya juga nggak ketemu waktunya, makanya kita ganti dengan tanggal lain ya, momentum lain ya Bung ya. Ya, walaupun dalam situasi seperti itu, Bung Ari, walaupun terjadi pertentangan mengenai cara bagaimana memerdekakan Indonesia, pada akhirnya para pendiri bangsa itu ya dapat menerima semua konsensus yang dihasilkan, semua komitmen yang dihasilkan. Mereka menerima, walaupun memang setelah itu muncul ketidakpuasan ya dalam bentuk pemberontakan misalnya. Tentu saja itu terjadi ya, kita tidak bisa mengelakkan kenyataan sejarah itu. Tapi dalam perjalanan sejarah bangsa, proklamasi 17 Agustus 45 itu ya sudah menjadi konsensus. Esensinya karena kita sudah mencapai kemerdekaan, gitu. Sudah berhasil. Walaupun mereka mempertentangkan cara itu, tetapi esensinya sudah berhasil bagaimana mencapai kemerdekaan itu. Artinya ada kelegoan dari masing-masing aktor politik ya untuk kemudian. Ya saya kira itu ya. Ya. Dan kalau misalkan itu diaplikasikan di sekarang, mungkin nggak sih Bung terjadi? Saya kok nggak yakin ya, karena mereka bisa seperti itu kan pertama mereka sendiri ikut merasa berjuang ya. Yeah. Walaupun hasilnya mungkin dalam pandangan mereka tidak ideal, tetapi kepentingan bangsa itu mereka dahulukan kan, di atas segalanya kan. Bangsaku, rakyatku bisa merdeka, itu yang prioritas ya. Kalau kondisi sekarang ya jauh ya dari komitmen seperti itu ya. Kita lihatlah realitas per hari ini ya. Eskalasi politik semakin gak karuan ya, berkombinasi dengan COVID, dengan resesi ekonomi saya kira. Mestinya kan sebetulnya ini juga kita sedang berada dalam titik ujian sejarah. Ya kan, elit politik kita kalau memang memiliki basis intelektualitas dan kesadaran terhadap sejarah, mereka harus memahami bahwa ini titik ujian buat bangsa sebenarnya kan. Mereka harus bersatu, mereka harus ya yang substansinya harus bergotong royong, menyampingkan dulu kepentingan pragmatis itu kan, kan gambaran idealnya kan. Tapi itu kan tidak terjadi sekarang. Bung, ini kembali ke soal threshold nih Bung. Apakah threshold 0% bisa menjadi solusi bagi kondisi bangsa saat ini Bung? Artinya bisa memilih pemimpin yang benar-benar cakap dalam mengelola bangsa Bung? Ya, presidensial threshold itu memang ujung pangkal dari masalah politik di Indonesia ya. Mestinya memang dibiarkan menjadi 0%. Jadi seleksi pemimpin itu didasarkan oleh kompetisi yang sehat lah. Yeah. Adu argumentasi, adu konten, bukannya adu viral TikTok, bukannya adu viral apa? Gede-gedean mahar ya. Gede-gedean mahar juga. Gede-gedean mahar gitu loh. Jadi Indonesia ini, Bung Ari, 75 tahun kemerdekaan ini kita tuh bukannya outward looking, bukannya melihat kepada persoalan-persoalan yang lebih luas. Tapi kita ini makin inward looking. Masih ribet sama urusan-urusan kita di dalam. Ya. Urusan-urusan yang sebetulnya skalanya skala apa ya? Skala bukan skala kebangsaan kalau menurut saya ya. Kita kan juga sering sekali mendengar narasi yang menjelaskan betapa semakin tertinggalnya Indonesia ya. Sekarang ini dibanding negara-negara Asia Tenggara aja misalnya. Nggak usah Asia Tenggara aja. Kita banyak tertinggal kan. Jadi apa momentumnya? Harus ada kesadaran itu, kesadaran sejarah. Kalau kita nggak menghargai sejarah ya kita dikutuk oleh sejarah itu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jangan-jangan sekarang ini kita lagi melakukan kesalahan yang sama. Membiarkan diri dijamah oleh neo-imperialisme, neokolonialisme baru, saya kira kan. Kalau kata Bung Rizal Ramli tadi cerita di MK, ya kan, saya sudah berjuang untuk kemudian melawan Orde Baru agar bangsa kita tidak lagi hidup dalam sistem otoritarian.
dan berganti dalam demokrasi. Tapi pada faktanya, kenyataannya, reformasi dan kebebasan berpendapat, demokrasi kita itu malah kemudian dibajak oleh kepentingan oligarki dan yang lain-lain. Apakah ini masuk juga bagian dari kutukan sejarah itu? Saya kira iya. Banyak orang menyepelekan sejarah, katanya sejarah itu omong kosong. Katanya secara sinisme dikatakan pelajaran terpenting kita dari sejarah adalah kita tidak pernah bisa belajar dari sejarah. Loh, sinismenya seperti itu. Bangsa-bangsa besar itu justru hidup atas dasar kesadaran sejarah. Bangsa-bangsa besar itu bisa hidup, kemudian masyarakatnya bisa berdampingan dengan nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru. Apapun itu bisa terlihat. Kalau kita ke luar, katakan ke Eropa, ya, kita bisa melihat tradisionalisme berdampingan dengan modernitas. Kemudian ke Jepang misalnya, kita bisa melihat tradisionalisme berdampingan dengan modernitas. Itu kan ekspresi penghargaan terhadap sejarah yang terlihat, yang secara fisik. Tapi secara batiniah, kita tidak bisa mengambil hikmah dari sejarah ini. Sebetulnya ini kan persoalan sederhana, Bung Ari. Katakan sejak abad 16, kita ini tidak henti-hentinya dijajah. Spanyol, Portugis, Inggris sempat masuk, Prancis sempat masuk, ya dengan Dendelsnya itu. Kemudian Belanda, terus Jepang, terus Belanda lagi kan gitu. Sampai 49 mereka baru mengakui kemerdekaan kita. Jadi betapa dahsyatnya kita ini menjadi bangsa yang terjajah. Nah, jadi memang harus ada narasi yang narasi yang sungguh-sungguh membawa para elit khususnya ya, membawa kontemplasi terhadap untuk mendorong terjadinya kesadaran sejarah, saya kira. Nah, dalam praktek politik, basis sejarah itu sangat penting, Bung Ari. Jadi pemahaman seorang politisi terhadap sejarah itu sangat penting. Berapa persen pun dia punya pemahaman, itu sangat penting. Gitu. Jadi dia punya banyak referensi ya untuk menyelesaikan masalah, berlaku bijak dan lain-lain ya. Iya, kan faktanya sekarang kita lihat banyak elit-elit kekuasaan sekarang yang melontarkan statement yang blunder lah. Statement yang menimbulkan ketersinggungan terhadap daerah tertentu misalnya. Satu provinsi ya. Jadi tersinggung ya. Iya kan, per hari ini kita tahu lah. Kemudian ketersinggungan terhadap tokoh, ya kan, ketersinggungan yang terhadap agama. Itu kan sebetulnya hal-hal yang sudah selesai, yang sudah dirumuskan oleh para tokoh pendiri bangsa pada masa itu kan. Betul. Jadi tidak mau menoleh ke belakang gitu loh. Elit kekuasaan kita hari ini. Bung, kembali ke soal threshold nih Bung ya. Sebenarnya threshold itu dimulai di medio 2004-2009 ya kalau nggak salah ya Bung. Medio itu waktu 2004 itu SBY masih bisa naik dengan 7% kalau nggak salah ya Bung ya. Nah, kemudian naik jadi 10-15%. Nah, sekarang mau dibikin 20% nih Bung ya. Salahnya tuh di mana sih Bung sistem kita sehingga bisa kemudian membuat threshold menjadi besar seperti itu? Apakah memang ini bagian dari skenario untuk penyederhanaan parpol, dalam skenario juga penyederhanaan capres, atau seperti apa? Apakah juga banyak calon juga bermasalah Bung buat bangsa kita Bung? Ya pertama, memang partai-partai politik besar memang mengutamakan secara terbuka kita harus katakan mereka memiliki ketergantungan finansial ya, karena mereka kan finansial mereka itu kan tidak mandiri kan, ketergantungan. Nah, yang pernah disebutkan oleh Pak Rizal Ramli itu perlunya pembiayaan partai politik
oleh pemerintah itu sudah sangat tepat, saya kira. Itu antara lain untuk mencegah terjadinya hengki-pengki dengan kedok presidensial threshold ini. Iya kan? Salah satunya seperti itu. Nah, akibatnya memang menjadi transaksional. Partai-partai politik itu menjadi alat pemerasan ya. Iya. Jadi kadernya suruh cari uang aja. Dari siapa? Dari Bohir. Suruh cari uang dari Taipan, ya kan? Nah, nanti kan dalam praktiknya pembiayaan itu kan masuk ke kantong partai politik, ke kantong elitnya. Ya, kemudian si calon yang akan maju menjadi kepala daerah atau menjadi presiden atau menjadi anggota DPR, DPRD mendapat porsi untuk itu, dan kemudian dia harus balas jasa kepada si Bohir itu. Iya. Jadi memang di situ silang sengkarutnya itu. Memang ini bukan dilakukan secara tidak sadar, ini dilakukan secara sadar. Jadi memang kembali ke istilah Pak Rizal Ramli itu, demokrasi kriminal. Jadi memang sejak hati dan pikirannya memang diarahkan ke sana, Bung Ari. Bung, ya silakan Bung. Nah, makanya saya mau singgung sedikit. Ini beda dengan bagaimana para tokoh pergerakan dulu mendirikan partai politik. Dia menjadi alat sarana untuk memerdekakan bangsa, gitu. Ya kan? Saya singgung sedikit. Bagaimana orang-orang pada masa pergerakan itu menghidupi diri, menghidupi partai politik secara finansial. Ya memang ada orang-orang yang memberikan sumbangan secara sukarela. Ada itu. Yang namanya pemberi bantuan finansial itu ada. Orang-orang, bahkan banyak para tokoh pergerakan kita yang masuk keluar penjara, yang kehidupan rumah tangganya secara ekonomi morat-marit. Sudah menjadi pengetahuan umum. Misalnya ketika Soekarno mengalami satu kejatuhan, kebangkrutan ekonomi karena dia harus dipenjarakan di Sukamiskin dan kemudian diasingkan ke berbagai daerah. Siapa yang membantu kebutuhan rumah tangganya misalnya ya? Siapa yang membantu kebutuhan partainya? Ada. Saya sebut contoh, satu tokoh penting yang merupakan mentor dari Soekarno itu adalah Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin ini orang yang berperan membantu sekali untuk urusan finansialnya Soekarno ya. Selain tentu ada tokoh-tokoh lain yang bisa disebut misalnya Dasat ya, yang kemudian menjadi pengusaha ya. Kemudian juga ada Simning misalnya ya. Dan ada beberapa tokoh lagi dari Sumatera, dari Aceh yang memberikan bantuan finansial semampu mereka. Tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai oligarki gitu. Itu yang disebut sebagai dana perjuangan sebenar-benarnya gitu. Tidak ada balas jasa di situ ya? Tidak ada, tidak terjadi itu. Artinya tidak Soekarno hidup dari simpati orang-orang atas perjuangannya dia. Iya, itu yang terjadi pada masa itu. Bukan memalak ya, Bung ya? Oh enggak. Ada narasi sejarah ya, banyak beberapa referensi buku yang menjelaskan hal-hal seperti itu. Iya. Dan itu tidak memalukan. Dan memang bagian dari perjuangan. Misalnya rumah Soekarno yang di proklamasi 56 itu kita tahu adalah pemberian dari seorang pengusaha yang kemudian ditempati oleh Soekarno secara gratis, diberikan begitu saja. Terus kendaraan kepresidenannya pertama itu juga diberikan oleh seorang pengusaha otomotif pada masa itu. Ya kan? Tapi mereka tidak mengambil keuntungan finansial kembali dari bantuan-bantuan itu, Bung Ari. Artinya memang juga harus ada juga ya upaya-upaya untuk menegaskan diri hitam dan putih ya ketika dia memberi bantuan seperti Hugeng gitu kan. Ya, dia lebih tidak menerima spesial pun bantuan dari orang lain atau pemberian dari orang lain karena dia takut akan konflik kepentingan gitu ya. Nah, hal-hal itu yang harus integritas berarti Bung ya.
Iya, integritas kuncinya. Ketika orang sudah memiliki konflik kepentingan, maka integritasnya juga akan minim pasti dong ya. Iya. Ini saya mau nyambung ke dinasti politik, tapi kayaknya agak melenceng jauh nih Bung. Iya. Iya. Jadi Bung silakan. Saya mau tambah sedikit. Pada masa itu, pada masa era pergerakan itu kan ada romantika yang katakanlah tergambar dari ungkapan Leiden is Leiden, ya kan? Ya kan? Jalan pemimpin itu jalan menderita, ya kan? Itu bukan satu romantika kosong, romantika cengeng, bukan. Itu adalah satu romantika yang dijalani dengan penuh kesadaran. Mereka berpolitik sebagai pilihan hidup, bukan sebagai karena ada kesempatan. Ya kan? Versi lain bilang jalan pemimpin itu adalah Via Dolorosa. Ya kan? Via Dolorosa ini jalan kesedihan. Ya kan? Lagi-lagi ini bukan romantika cengeng. Tetapi ini adalah satu kesadaran yang seseorang berpolitik itu tahu dia menempuh resiko. Ya kan? Dia menempuh kerugian-kerugian yang mungkin orang lain dapat dia tidak dapat, misalnya masuk penjara, mengalami siksaan, diintimidasi, diteror, kehidupan keluarga tercerai-berai karena kondisi ekonomi misalnya, gitu Bung. Ya, berarti jangan bermimpi akan kaya ya kalau berpolitik ya Bung ya. Kalau konteks sekarang sih mikirnya kan akan kaya, kalau dulu tidak. Makanya di situ perbedaannya menjadi konsep sistem memilih pemimpin di awal kemerdekaan kita dengan sekarang ini nggak bakal bisa ketemu ya Bung ya. Karena ada perbedaan mendasar di integritas itu ya Bung ya. Iya, saya kira iya. Jadi ini bukan soal persoalan perubahan zaman sudah berubah, bukan. Jadi nilai integritas itu dari zaman ke zaman sama. Hanya godaannya saja yang berbeda. Bentuknya saja beda. Iya, bentuknya beda. Isinya sama. Iya. Ya kan? Intim dari masalahnya ya sama ya kan. Kita harus punya integritas ya Bung ya. Saya kira iya ya. Bung, kalau kondisinya sudah separah ini, apa sih sebenarnya solusi yang harus dilakukan oleh bangsa ini agar bisa kemudian mencari pemimpin sesuai dengan kecakapannya, Bung? Ya, yang dilakukan Pak Rizal Ramli itu sudah sangat tepat. Menggugat presidensial threshold itu supaya bisa menjadi 0%. Karena sesuai dengan tema pembicaraan kita, presidensial threshold itu memang pintu masuk dari kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam pengelolaan negara, dalam praktek politik ya, yang tidak berkorelasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Politik itu kan kalau kata Kennedy itu adalah satu pekerjaan mulia sebenarnya. Kennedy pernah berkata, politik menjadi sangat mulia karena dia mengurusi kemaslahatan hidup orang banyak. Itu tujuan mulia politik. Tapi hari ini kita kan tidak melihat itu di negara kita. Jadi tidak ada korelasinya dengan kesejahteraan, tidak ada korelasinya dengan keadilan, tidak ada korelasinya dengan kerukunan kita bernegara, toleransi kita bermasyarakat. Justru pemicunya adalah persoalan-persoalan politik itu tadi, saya kira. Korupsi segala macam ya, nepotisme itu tadi yang Bung sebut termasuk. Ya, semoga saja gugatan threshold yang diajukan Pak Rizal Ramli ini bisa diterima oleh MK, bahkan kemudian MK memutus bahwa threshold harus 0% ya Bung ya. Karena yang tadi kita sudah bahas bareng-bareng, ya tidak ada untungnya juga threshold 20% kecuali untuk cukong dan oligarki kekuasaan ya, yang akan melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme ya Bung ya. Iya. Bung, ini closing statement dari Bung AG, gimana nih Bung soal isu kita kali ini Bung?
Ya kalau kembali ke soal presidensial threshold ini, kita tentu berharap Mahkamah Konstitusi hendaknya tidak menjadi bagian dari oligarki lah ya. Artinya kita kan juga sudah sangat mencemaskan banyak sekali institusi-institusi negara ini yang bisa diatur oleh kepentingan-kepentingan oligarki. Iya. Jadi kembali seperti yang saya katakan tadi, kita ini per hari ini sedang dalam masa ujian sejarah kalau menurut saya ya. Iya. Jadi memang basis sejarah itu sangat perlu, meskipun memang kadang-kala sering disikapi secara sinisme. Itu saya kira Bung Ari. Baiklah, Bung Age, terima kasih atas diskusinya kali ini. Semoga podcast kita bisa bermanfaat untuk para pendengar podcast Kedai Pena. Akhir salam, demikianlah perbincangan kita dengan Bung Age. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam merdeka. Merdeka Bung Ari, terima kasih.